Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Perhatikan sekarang orang yang khasyah. Jadi kalau syarat untuk masuk surga sekarang kan lawannya, karena yang satu berkenaan dengan ahli neraka, ciri hidupnya kayak begini. Kalau yang ahli surga, Al-Quran menyatakan orangnya punya khasyah. Khasyah itu rasa takut yang karena punya pengetahuan, punya ilmu. Syarat pertama khasyah, yakhshawna rabbahum, caranya bil ghaib. Khasyahnya itu kapan? Bil ghaib. Bil ghaib itu satu, dia percaya takut kepada Allah, karena Allah itu ghaib. Yang kedua, saat dia sendiri. Ghaib itu maksudnya saat dia sendiri. Nggak waktu banyak orang dia takut, waktu sendiri dia takut. Nah orang yang kayak gini dikasih dua sama Allah. Satu dapat maghfirah, yang kedua dapat ajrun kabir. Lihat, yang pertama dapat nopo? Maghfirah, baru dapat rahmah. Nah gitu, seperti tadi itu. Tapi kata Allah, meskipun kamu dosa besar, jangan mengharapkan ampunan dok. Hatta ini tak kasih. Masya Allah ya, tadi itu. Nah sekarang kita lihat, kalau orang syaratnya, jadi kalau kita mau simple, orang itu akan menjadi ahli surga kapan? Kalau dia punya khasyah. Rasa takut niku banyak ya, ada 12 kalau tidak 14 kata takut dalam Al-Quran itu. Ada takwa, ada wajifah, ada wajal, ada macam-macam ya. Ada khauf, ada khusyuk, ada khasyah, semuanya takut nih. Lah, kalau khasyah itu rasa takut setelah kita dapat ilmu, dapat pengetahuan. Dikandani coronavirus niku Pak nggih, ngeten-ngeten coronavirus niku. Duadi ngene-ngene terus jenengan wedi, namanya khasyah. Takut meskipun tidak ada bendanya. Tapi karena pemahaman itu masuk ke dalam hati, memunculkan sifat takut, namanya khasyah. Karena itu khasyah itu menjadi sifat yang dimiliki oleh orang yang punya ilmu. Semakin banyak orang punya ilmu, semakin rasa takutnya kepada Allah tinggi. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Karena itu mestinya orang itu kalau semakin alim, semakin banyak ilmu agamanya, semakin banyak dia alim, mestinya harus semakin tinggi nopo nih khasyahnya, bukan semakin cinta sama dunia. Nah ini gue sing kualike. Kan ya apa, tuh punya ilmu mestinya cintanya sama akhirat, cintanya sama Allah. Ini kok cintanya sama dunia, karena itu disebut kalb, ya disebut anjing oleh Al-Quranul Karim. Karena mestinya kalau ilmu itu benar, membuat kita makin khasyah, makin rasa takut. Maka caranya, cirinya dari orang ahli surga itu satu, dia mau mencari ilmu. Hadir majelis taklim, ya, baca Quran, baca tafsir, ikut pengajian, baca dia, ada proses mencari ilmu. Ilmu khasyah, nomor satu. Ya, dia itu ilmu, setelah punya ilmu, beramal dia. Amalnya kenapa? Karena bukti dari khasyah. Oke. Tapi menarik, khasyahnya itu dikaitkan dengan kata bil ghaib. Makna bil ghaib itu dua ya. Dia punya rasa takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, neraka tidak kelihatan, ya. Kan kayak jalan apa tidak ketok lho, kan wedi kok. Itu cirinya orang punya khasyah. Jadi kan ngerti, engko lek aku tidak helman nanti akan begini, pasang helm kita. Namanya khasyah, meskipun belum ada polisi. Ada orang yang tidak, sudah ada polisi. Engko lek ketok aku baru pasang. Namanya tidak punya khasyah. Oke, niku namanya khasyah. Yang pertama, dia iman kepada semua yang gaib. Dia takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan, Allah, ya, dan seterusnya. Yang kedua, dia takut saat dia gaib, saat dia sendirian, tidak ada yang melihat, nggak dikerumuni orang, enggak. Kenapa? Karena itulah khasyah yang sungguh-sungguh tulus kepada Allah. Leteng masjid, sholat bersama, pengajian, terus koyok yoyo, wedi yang pangeran, mboten itu maksudnya. Nanti jenengan jam 3:30 bangun, jam 3 bangun, sholat sendirian, terus duduk, terus iling-iling dosa, ya Allah, nangis berbesmili, namanya khasyah. Itu namanya khasyah bil ghaib. Sanda ada yang memantau.
saat kita hanya dengan Allah SWT. Itu cirine orang ahli surga. Jenengan pikiraken, awak iki tahu ndak ya wedi yang pangeran saat saya sendiri. Kula niku wedine lek pun diceramain rokok baru kula wedi, dereng berarti. Harus saat kita sendirian. Dan itu harus ada momen ngoten niku. Harus ada momen sendiri niku, namanya bil ghaib. Saat renungnya dewe-dewe utawa wiritan bareng-bareng, misalnya habis sholat tapi jenengan mojo dewe ndak banget, moro mikir awak nangis dewe. Namanya ini ngoten.